Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke? Lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke. Ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ, the holy of the holies, ya. Yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini? Mana? Dia nyari-nyari. Gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Pernyataan dari Daniel yang diatribusikan sebagai ketersetujuannya kepada pendapat Ustaz Abdul Somad ini tidak hanya membuat buzzer pembenci Ustaz Abdul Somad saja yang kepanasan, namun juga saudara seimannya dari Katolik juga tersinggung, sehingga banyak dari kalangan Kristen atau Katolik yang mengkritik pernyataan dari Daniel Mananta tersebut di channel YouTube, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita tidak ingin ikut campur dalam perdebatan dan kontroversi doktrin internal dalam agama Kristen mereka. Akan tetapi di sini saya mencoba meluruskan miskonsepsi atau kesalahpahaman umat Islam terhadap korelasi atau hubungan antara Kristen dan perpatungan. Serta pula menjelaskan bagaimana sejarah konflik perpatungan dalam Kristen yang kemudian kita kaitkan dan kita hubungkan mengenai korelasi konsep berhala dalam agama Islam. Pada bulan Maret yang lalu, Ustaz Abdul Somad itu dicekal dari Singapura, di mana salah satu alasannya adalah karena beliau mengatakan dalam ceramahnya di video di YouTube ceramahnya itu bahwa ada jin kafir disalib. Nah, sebenarnya yang dimaksud Ustaz Abdul Somad itu bukan disalibnya, melainkan patung yang ada pada salibnya lah yang didatangi jin kafir katanya. Jadi bukan palang salibnya ya, bukan salibnya itu. Hal ini karena teman-teman dalam Islam itu sangat tabu pada objek patung makhluk hidup dan bernyawa. Dan jin atau setan itu memang diyakini dapat mendiami suatu benda, baik keris, cincin, benda-benda keramat, dan bahkan pula patung-patung sekalipun sebagai inang atau tempat kediaman mereka seperti itu. Baik patung yang mirip 100% dengan makhluk hidup maupun patung-patung yang semi sempurna. Bahkan pula jelangkung maupun boneka itu bisa saja didiami setan jika memang sengaja diisi jin yang kemudian disebut sebagai penunggu. Pun kalau misalkan tidak diisi, sebuah patung yang dipuja atau patung yang jadi mediasi atau perantara pemujaan itu bisa saja jin atau setan itu berinisiatif untuk mendiaminya, karena dikira dapat memuluskan rencana mereka agar berseminya praktik kesyirikan. Dan sekali lagi, ini adalah perspektif dari agama Islam. Nah, apa yang dijelaskan oleh Ustaz Abdul Somad di dalam video terkait sebenarnya hanya menjadi konsumsi jemaahnya saja, konsumsi internal umat Islam saja. Namun karena sekarang era mudahnya tersebarnya konten-konten, maka ketika disebarkan ke publik dan dikonsumsi secara publik akan menjadi masalah. Apalagi objeknya itu soal atribut agama lain.
Namun kalau ini dianggap sebagai suatu yang salah, maka seorang pendeta bernama Pendeta Theodores Baraka itu juga pernah mengatakan hal yang serupa, di mana setan itu dapat merasuki atau masuk dalam patung Yesus. Patung atau benda apapun disembah, masuk setan. Saya kasih contoh. Misalnya patung Kuan Im. Patung Kuan Im disembah manusia. Masuk setan dalam patung Kuan Im. Ngaku Kuan Im. Bukan Kuan Im setan, bukan. Kuan Im itu putri raja. Pada waktu hidupnya Kuan Im banyak cohosim, banyak nolong orang. Dia hati emas tuh Kuan Im, waktu hidupnya banyak nolong orang. Makanya waktu dia mati digambarin tangannya banyak. Pernah nggak lihat gambar Kuan Im tangannya banyak? Itu melambangkan bahwa Kuan Im banyak menolong orang pada waktu hidupnya. Dia baik, kita kalah dengan dia hatinya. Setelah dia mati, dibikinin patung oleh manusia, disembah, masuk setan, ngaku Kuan Im. Saudara jangan bilang Pak Tio bilang Kuan Im setan, saya digebukin orang tepekong. Patung Kuan Im disembah manusia, masuk setan, ngaku Kuan Im. Patung Yesus disembah, masuk setan. Potret engkong kita yang udah mati, kita sembah, kita ajak ngomong, masuk setan dalam potret engkong kita. Bukan engkong kita setan. Nah, kalau kita lihat di luar negeri ada yang lebih ekstrem lagi teman-teman, di mana sikap penolakan terhadap patung oleh pendeta itu bukan saja diekspresikan dalam bentuk ucapan seperti tadi, melainkan dalam bentuk aksi yang disajikan dalam bentuk pertunjukan pada khalayak umum. Dan hal itu dilakukan oleh orang Kristen itu sendiri. Mary, she gonna have to do something. You hear what I'm talking? Right. Many of you bowing to this little image on the cross. He done lost his head. The scriptures have never instruct us to bow to idols. That's right. That's right. Now, long live God. Sebagai muslim mungkin kita bertanya-tanya, kamu bertanya-tanya, dan kita semua bertanya-tanya, kenapa kok ada orang Kristen, pendeta Kristen, yang kemudian menistakan atribut Kristen itu sendiri, atau menghancurkan patung yang mengukir tokoh yang mereka hormati itu sendiri, tokoh yang mereka sucikan itu. Nah, disinilah kita akan meluruskan kesalahpahaman umat Islam dalam mengaitkan atau menghubungkan, mengkorelasikan perpatungan dalam agama Kristen. Nah, kenapa dikatakan salah paham teman-teman? Karena sebagian dari kita itu masih menganggap bahwa Kristen itu pasti identik dengan patung. Padahal realitanya teman-teman, tidak semua denom, sekte, afiliasi, golongan, atau aliran dalam kekristenan itu menggunakan perpatungan, patung-patungan. Nah, kelompok atau denom Kristen yang menggunakan patung dalam kegiatan agama atau ritual ibadahnya itu adalah Kristen Barat, yakni seperti Katolik, Anglikan, dan juga Lutheran. Adapun bagi Kristen Timur, yakni Ortodok, mereka hanya memakai gambar saja dan tidak menggunakan patung. Nah, sedangkan yang tidak menggunakan patung dan gambar sama sekali dalam konteks ibadahnya adalah Kristen Protestan, khususnya yang berafiliasi kepada Calvinisme. Nah, hal ini bisa kita lihat di perbedaan bentuk salib antara Katolik dengan patungnya, Ortodok dengan gambarnya, dan Protestan tanpa patung dan gambar pada salibnya. Nah, penggunaan patung dalam kekristenan itu juga dipengaruhi dengan budaya Helenistik Yunani dan Romawi. Tapi tahukah teman-teman, pada mulanya, pada awal abad ke-4 Masehi, kekristenan itu sangat anti pada patung dan sempat menjadi konflik dengan masyarakat Yunani karena aksi penghancuran patung pagan Yunani oleh orang-orang Kristen yang menganggap bahwa mereka ini, masyarakat pagan Yunani ini, menyembah berhala. Dan karena mereka menyembah berhala, maka berhala itu harus ditumpaskan. Namun teman-teman, ketika Kristen menjadi agama resmi Romawi sejak Kaisar Konstantin, itu masyarakat Kristen kemudian mengadopsi seni patung Yunani dalam penggunaan umat Kristen, dalam penggunaan patung-patung rohani, gambar-gambar rohani dalam agama Kristen. Nah, semenjak itulah patung-patung dan gambar Yunani itu dihancurkan dan digantikan kepada patung-patung dan gambar-gambar seni Kristiani. Nah, patung-patung dan gambar-gambar ini kemudian dikenal dengan nama icon dalam Kristen, yang kemudian disebut ikonografi.
Nah, masalahnya teman-teman, seiring berjalannya waktu, sekitar 4 abad kemudian, maka terjadilah penyimpangan, di mana umat Kristen itu sudah mulai memuja-muja patung dan gambar-gambar tersebut. Kaum Kristen yang memuja ikonografi ini kemudian disebut dengan istilah kaum ikonolatri. Maka kemudian muncullah kelompok-kelompok Kristen yang menentang penggunaan patung dan gambar-gambar tersebut sebagai upaya menjaga kemurnian agama mereka yang disebut kaum ikonoklasme. Nah, pada tahun 730, Kaisar Bizantium yakni Leo ketiga pada akhirnya melarang penggunaan patung dan gambar untuk ibadah secara resmi. Nah, 46 tahun kemudian setelah Kaisar Leo III itu wafat, pada tahun 787 Masehi, maka dibuatkanlah sebuah muktamar atau konsili di Nikea yang disebut Konsili Nikea kedua, yang memutuskan kembali kebolehannya penggunaan patung dan gambar-gambar dalam kekristenan. Sejak saat itulah teman-teman, kekristenan khususnya Katolik itu melestarikan penggunaan patung, dan bagi yang ortodok hanya menggunakan gambar saja sebagai bagian integral dalam konteks ibadah mereka. Nah, penggunaan ikonografi ini terus dilestarikan dalam kekristenan secara umum hingga tibanya era Reformasi Kristen 8 abad kemudian. Di mana teman-teman, dari gerakan reformasi ini menolak penggunaan patung secara integral dalam konteks ibadah. Peristiwa yang terkenal ketika itu disebut dengan istilah Baldensturm, di mana kaum reformis Kristen itu menghancurkan patung-patung dan gambar-gambar religius dari agama Kristen, dari Katolik dan Ortodok mungkin seperti itu, oleh masa protes dari afiliasi Calvinisme karena dianggap sebagai berhala. Nah, konflik ini nantinya membesar dan menjadi yang umum dikenal dengan peristiwa Perang Agama Prancis dan Eropa. Nah, inilah awal mula kenapa Kristen Protestan itu menolak menggunakan patung dan gambar dalam ibadahnya, berbeda dengan dua denominasinya yakni Katolik dan Ortodok. Akan tetapi teman-teman, walaupun mereka melarang menggunakan ikonografi dalam ibadahnya, itu bukan berarti mereka menolak patung dan gambar-gambar itu sebagai bagian dari seni. Jadi ya, kalau misalkan penggunaan untuk seni saja itu tidak masalah, itu boleh-boleh saja, asal tidak digunakan secara integral dalam konteks ibadah. Setahu saya seperti itu. Nah, karena di Indonesia itu mayoritas adalah Protestan, maka kita tidak akan menjumpai patung dalam banyak gereja di Indonesia. Ya, karena memang banyak gereja di Indonesia itu adalah gereja Protestan. Dan karena Kristen di Indonesia itu mayoritas adalah Protestan, maka ketika kita mengatakan kata Kristen, maka dalam konteks Indonesia itu merujuk kepada Kristen Protestan, bukan kepada Katolik maupun Ortodok. Namun walaupun istilah Kristen di Indonesia itu merujuk Protestan, itu tidak berarti Katolik dan Ortodok itu bukan Kristiani ya. Nah, karena konteks yang demikian teman-teman, maka teman-teman yang Kristen itu akan tersinggung apabila kita mengaitkan Kristen dengan perpatungan, dengan patung-patungan. Karena di Indonesia itu istilah Kristen itu merujuk kepada Protestan, Kristen Protestan, dan Kristen Protestan itu tidak menggunakan patung maupun gambar, khususnya dalam ibadahnya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, walaupun patung itu identik dengan Katolik, itu umat Katolik sendiri tidak mau dikatakan menyembah patung. Alasan mereka adalah karena sebenarnya yang disembah itu Yesusnya, bukan patungnya, bukan bendanya. Sehingga patung itu hanya gambaran rupa dari tokoh yang dipuja agar ibadah mereka lebih khidmat, lebih khusyuk mungkin seperti itu. Begitu pula teman-teman dengan patung Maria dengan devosi hiperdulianya, atau patung Santo Santa dengan devosi dulianya, dan sebagainya. Jadi doa-doa yang ditujukan itu bukan kepada patungnya, bukan kepada bendanya. Menurut mereka itu doa dan persembahan itu, sembah menyembah itu kepada sosok di balik patung itu. Dan setahu saya teman-teman, dalam Al-Quran itu juga tidak menyebutkan secara eksplisit kritik kepada Nasrani karena mereka itu menyembah patung. Akan tetapi yang dikritik dalam Al-Quran itu karena Nasrani itu menyekutukan Allah dan menyembah Nabi Isa. Terlepas apakah nanti ia itu dipatungkan atau tidak, apakah nanti Nabi Isa itu dipatungkan atau tidak. Sehingga dalam Islam yang dipahami perbuatan syirik itu tidak mesti ada wujud fisiknya seperti patung. Karena kita juga mengenali berhala-berhala yang non-fisik. Bahkan pula berhala-berhala di Mekah di masa silam itu teman-teman, orang-orang Arab musyrik itu juga mengaku bahwa mereka itu tidak menyembah patungnya, melainkan mereka mengatakan bahwa yang disembah itu sosok di balik patung tersebut. Apakah itu Hubal, Latta, Manat, Uzza dan lain sebagainya. Mereka mengatakan seperti ini: "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Mereka mengatakan, ya, kami ini nggak sembah patungnya, tapi patung itu sebagai media untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan, kata mereka. Hal ini sampai diabadikan dalam Quran surah Az-Zumar ayat ketiga. Jadi ceritanya teman-teman, orang Arab musyrikin Mekah itu juga kenal Allah sebagaimana yang diperkenalkan oleh Nabi Ismail, yang kemudian dilestarikan oleh Bani Jurhum. Hingga akhirnya kepala Bani Khuza'ah, Amru bin Luhai, tiba dengan mengimpor berhala ke kota Mekah. Inilah berhala yang pertama kali ada di kota Mekah, yang ada di Ka'bah. Dan dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa ini adalah Hubal.
sebagai perantara kepada Allah. Berdoa kepadanya itu akan dimudahkan hajat doa kita itu cepat tersampaikan kepada Allah, katanya seperti itu. Jadi Amr bin Luhai ini menanamkan sebuah dogma berupa bid'ah bahwa patung Hubal ini sebagai media perantara untuk berdoa kepada Allah, untuk mempercepat doa kita seperti itu. Nah, sejak saat itulah orang-orang Arab menjadikan sosok Hubal dan sosok-sosok lainnya yang dipatungkan itu sebagai perantara kepada Allah. Dijelaskan dalam kitab Fathur Rahman bi Kashfi ma Yalbisu fil Quran oleh Syekh Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i, dikatakan bahwa orang musyrik itu semuanya meyakini bahwa ketika mereka menyembah berhala, itu mereka sedang beribadah kepada Allah. Hanya saja ada beberapa cara yang mereka yakini dalam penggunaan berhala, patung-patung berhala tersebut. Di mana yang pertama, ada yang meyakini bahwa patung-patung berhala itu sebagai media perantara untuk mempercepat doa mereka kepada Allah. Apakah patungnya itu tersendiri atau tokoh yang diukir pada patungnya tersebut? Nah, hal ini Allah gambarkan mereka dalam ayat ketiga surat Az-Zumar tadi. Yang kedua, teman-teman, ada pula kelompok yang meyakini bahwa malaikat itu sebagai perantara kepada Allah. Makanya ada yang menyembah malaikat, dan itu bukan berarti malaikat itu dianggap sebagai Tuhan, teman-teman, melainkan malaikat itu sebagai perantara kepada Tuhan yang akan mempercepat prosesnya diterimanya doa-doa mereka. Yang ketiga, teman-teman, ada pula kelompok yang menjadikan berhala itu sebagai pemusatan ibadahnya, sebagai konsentrasi agar ibadahnya itu semakin khidmat dan khusyuk seperti itu. Dan kemudian keempat, teman-teman, ada lagi yang meyakini bahwa jin atau roh yang berada di dalam berhala itu adalah utusan Tuhan atau perwakilan Tuhan. Maka menyembah jin atau roh yang ada di dalam berhala itu menurut mereka dapat mempercepat terkabulnya doa, karena doanya itu langsung dihantarkan oleh perantara-perantara Tuhan tersebut. Jadi teman-teman, walaupun musyrikin Arab itu mengatakan bahwa mereka itu nggak sembah patungnya, yang mereka sembah itu adalah sosok di balik patung tersebut, Islam juga paham bahwa yang dikatakan disembah berhala itu bukan soal patungnya itu semata, bukan bendanya itu. Tetapi ketika mereka menganggap bahwa yang disembah adalah sosok di balik patung itu, atau patung itu sebagai pemusatan konsentrasi supaya mereka itu lebih khusyuk, atau bahkan tanpa patung tapi menyembah sosok selain Allah, ya itu tetap diklasifikasikan sebagai berhala, baik berhala fisik maupun berhala non fisik dalam agama Islam. Jadi berhala itu, teman-teman, tidak mesti soal patung atau tidak. Selama dia itu adalah bentuk kemusyrikan, maka dia disebut pula sebagai berhala. Anda punya keris dan Anda menganggap jika keris itu mendatangkan manfaat dan keberuntungan, lalu Anda rawat keris itu dengan menyan, dupa, bahkan dengan sesajen, itu berarti Anda menjadikan keris itu sebagai berhala. Walaupun Anda tidak menganggap bahwa keris itu sebagai Tuhan, namun ketika Anda memperlakukan keris itu dengan cara dipuja-puja seperti itu, maka secara tidak langsung Anda menjadikan keris itu sebagai ilah atau Rab Anda, yang membuat keris itu menjadi disebut sebagai berhala. Atau Anda menganggap suatu patung itu dapat mendatangkan manfaat, dapat mendatangkan keberuntungan. Nah, walaupun Anda tidak menyembahnya, maka Anda telah menjadikan patung itu sebagai berhala, karena Anda menganggap bahwa patung itu sebagai Rabb Anda. Atau Anda menganggap jika yang mendatangkan manfaat itu bukan bendanya, ya, bukan patungnya seperti itu, tapi sosok tokoh di balik patungnya itu. Anda berdoa kepada sosok di balik tokoh yang diukir pada patung itu. Maka dalam agama Islam, ya, sekali lagi, dalam agama Islam, Anda telah mengibadahi berhala karena menjadikan sosok di balik patung itu sebagai ilah, sebagai tempat Anda meminta, menjadikan ia sebagai Tuhan. Ataupun Anda tidak menjadikan ia sebagai Tuhan, tapi Anda meminta doa kepada dia, Anda meminta keberkatan kepada dia, sosok di balik patung itu adalah bentuk berhala dalam agama Islam. Jadi walaupun dikatakan tidak menyembah patungnya, kita faham yang dimaksud menyembah berhala oleh kaum musyrikin itu bukan selalu bermakna menjadikan patungnya, bendanya itu sebagai Tuhan. Enggak seperti itu. Melainkan menjadikan patung itu sebagai media, perwakilan, perantara, atau menjadikan sosok tokoh pada patung itu sebagai Rabb dan ilahnya, maka itu tetap diklasifikasikan sebagai bentuk berhala dalam agama Islam. Jadi menurut perspektif Islam, ya, sekali lagi ini menurut perspektif Islam gitu ya, memang benar secara prinsipnya Katolik itu tidak menjadikan patung sebagai Tuhan mereka. Dan ini yang mungkin disalahfahami oleh banyak orang Muslim ketika mengatakan bahwa Kristen Katolik itu sembah patung. Akan tetapi ketika menjadikan sosok di balik patung yang diukir itu sebagai objek untuk disembah atau dimintai doa, maka itu tetap diklasifikasikan sebagai konsep kemusyrikan, berhala dalam Islam. Sebagaimana kondisi dari 4 kategori tadi. Pun andaikan misalkan tidak ada media patungnya, namun jika objek yang disembah itu selain kepada Allah, dalam Islam tetap memandangnya sebagai bentuk kemusyrikan. Karena berdasarkan kamus KBBI, berhala itu tidak mesti ada arcanya, tidak mesti ada patungnya seperti itu. Lantas kemudian apakah ketika umat Islam itu sujud dan menjadikan Ka'bah sebagai kiblat atau mencium batu Hajar Aswad dan menganggap bahwa batu Hajar Aswad itu oleh Allah akan menghapuskan dosa kita,
itu menjadikan kedua benda ini sebagai berhala, sebagai patung seperti itu? Apakah benar demikian? Ya, kita nggak bisa menganalogikan Hajar Aswad dan Ka'bah dengan patung dalam Katolik. Karena yang satunya itu berfungsi sebagai kiblat, dan satunya itu berfungsi sebagai ikonografi. Dua hal ini adalah variabel yang berbeda yang tidak dapat dianalogikan karena memiliki indikator yang berbeda. Kalau ingin diperbandingkan, maka bandingkan ikonografi dengan sejenis ikonografi, sehingga dua variabel ini dapat diukur dengan indikator yang sama. Kalau ingin membandingkan umat Islam yang mencium Hajar Aswad, maka bandingkan dengan sama seperti orang Yahudi mencium tembok ratapan, atau orang Kristen yang mencium batu sakral di Yerusalem. Itu adalah variabel yang sama karena batu sama-sama batu, dan batu itu bukanlah patung dan sebagainya. Begitu pula dengan Ka'bah dan sebagainya seperti itu. Andaikan Ka'bah dan Hajar Aswad itu adalah berhala, maka sedari sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, kaum musyrikin itu sudah menjadikan dua benda ini sebagai berhala, sebagai sembahan. Namun kita tidak menemukan bukti sejarah, bahkan pun riwayat-riwayat yang ada, jika Ka'bah dan Hajar Aswad itu menjadi objek sesembahan dan pemujaan baik secara uluhiyah dan rububiyah oleh orang-orang musyrikin Mekah seperti itu.